Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pergi berlibur dan menginap di rumah kedua mereka yang terletak di tengah hutan yang jauh dari pemukiman. Liburan yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan justru berubah menjadi mimpi buruk ketika keluarga itu tidak sengaja memberikan pertolongan pada sekelompok orang yang telah haus dan hampir menghabisi putrinya. Atas kejadian tersebut, suami istri ini bekerja sama untuk balas dendam dengan sangat brutal. Nah, bagaimanakah perjuangan mereka? Langsung saja miringkan HP-nya dan kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Kruk yang saat itu dibawa oleh dua orang polisi yang ditangkap karena melakukan tindakan kriminal. Kruk dikenal sebagai pelaku kejahatan berbahaya dengan riwayat panjang yang membuatnya menjadi target utama pihak berwenang. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, ia mencoba mencari alasan agar mereka berhenti di tengah jalan, tapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dari samping dan menabrak mobil polisi tersebut dengan keras. Mobil itu ternyata dikendarai oleh komplotan Kruk, yaitu Sadie dan Francis yang datang untuk menyelamatkannya. Serangan mendadak itu menyebabkan mobil polisi terpental dan para petugas dalam keadaan kritis. Tidak berhenti sampai di situ, komplotan penjahat tersebut keluar dari mobil, menembak polisi secara brutal hingga tewas di tempat. Setelah memastikan semuanya tewas, mereka mengambil uang dan kabur dari lokasi kejadian tersebut. Sementara di tempat lain terlihat keluarga Collingwood yang terdiri dari seorang anak mereka yang bernama Mary, merupakan seorang atlet renang profesional yang sering mengikuti kompetisi dan meraih berbagai penghargaan. Ibunya yang bernama Emma, serta ayahnya yang bernama John yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit umum di kota. Saat itu musim panas telah tiba, sehingga keluarga ini memutuskan untuk pergi berlibur sejenak ke rumah kedua mereka, yang terletak di tengah hutan, jauh dari keramaian kota dan hiruk-pikuk pekerjaan. Kawasan tersebut terdiri dari dua bangunan terpisah, yaitu rumah utama dan sebuah rumah tamu kecil yang berjarak beberapa meter. Rumah itu menyimpan kenangan yang begitu berharga sekaligus menyedihkan bagi keluarga tersebut. Dahulu, Mary memiliki seorang kakak laki-laki bernama Ben yang selalu mendukung dan menyemangatinya dalam karirnya sebagai atlet renang. Kakaknya adalah sosok penting yang selalu hadir di setiap pertandingan dan memberikan semangat dalam setiap langkahnya. Namun takdir berkata lain, sang kakak telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, meninggalkan luka mendalam dan kenangan pahit bagi Mary dan keluarganya. Salah satu kenangan yang paling berharga bagi Mary adalah sebuah kalung yang berisi pesan semangat dari Ben yang kini menjadi satu-satunya peninggalan penuh makna darinya. Setelah mengenang kakaknya, Mary pergi ke belakang rumah yang merupakan sebuah danau dan tempat penyimpanan kapal. Setelah itu Mary kembali ke rumah dan melihat kedua orang tuanya sedang sibuk memperbaiki beberapa barang di sekitar rumah. Ia berterus terang dan meminta izin pada mereka untuk menemui temannya yang bernama Peggy yang bekerja di sebuah toko kecil tak jauh dari sana. Awalnya Emma tak mengizinkan Mary pergi karena mereka baru saja sampai dan berencana untuk makan malam bersama. Namun John memberikan kunci mobil dan sejumlah uang jajan pada putrinya tersebut dengan harapan Mary bisa bersenang-senang. Sesampainya di toko tempat Peggy bekerja, Mary langsung disambut hangat oleh temannya itu. Mereka mulai mengobrol santai dan topik pembicaraannya pun mengarah pada narkoboy. Ternyata dulunya Mary sempat menjadi pecandu sebelum akhirnya berhasil lepas dari jeratan narkoboy karena karirnya sebagai atlet renang profesional. Ia mengaku sudah tak menyentuh barang haram itu lagi demi menjaga reputasi dan kesehatan tubuhnya. Tanpa mereka sadari, percakapan tersebut didengar oleh seorang remaja pria yang tampak polos bernama Justin. Saat itu Justin datang untuk membeli rokok, namun Peggy menolaknya karena Justin masih di bawah umur. Merasa tak ingin ditolak begitu saja, Justin pun mengaku bisa membantu mereka mendapatkan narkoboy kualitas A yang ia simpan di motelnya. Saat Justin membayar uang belanjaannya, sempat terlihat becak darah di uang yang diberikan, namun Justin dengan cepat menyembunyikannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Meski awalnya ragu, Mary dan Peggy akhirnya memutuskan untuk mengikuti Justin menuju motel tempat ia menginap. Sesampainya di sana, Peggy masuk ke dalam kamar bersama Justin, sementara Mary menunggu di luar dengan perasaan tidak tenang.
Setelah menunggu cukup lama dan Peggy tak kunjung keluar, Mary memutuskan untuk turun dari mobil dan menyusul mereka ke dalam. Betapa terkejutnya Mary ketika melihat keduanya sedang asik menikmati narkoboy tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun. Peggy sempat meminta Mary untuk ikut mencobanya. Mereka mengobrol santai, tertawa bersama, dan bahkan menunjukkan ketertarikan pada Justin. Suasana sempat terasa tenang dan akrab hingga tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan 3 orang asing yang ternyata adalah Crook ayah Justin beserta paman dan bibinya. Ternyata Justin adalah anak dari seorang pelaku kriminal berbahaya yang sedang dalam pelarian bersama keluarganya. Crook marah dan kecewa karena Justin membawa 2 orang asing ke tempat persembunyian mereka tanpa izin. Meskipun begitu, Crook sempat meminta untuk meminjam mobil Mary dengan alasan mobil mereka sedang rusak dan butuh transportasi segera. Mary menolak dengan halus dan sopan, namun situasi semakin tegang ketika Crook mulai kehilangan kesabaran. Ia menyalahkan Justin karena telah membahayakan mereka semua. Saat itu, wajah Prancis dan Sadie sedang terpampang di halaman utama surat kabar karena mereka tertangkap kamera CCTV saat membunuh 2 orang polisi. Membawa orang asing ke motel tersebut berarti membuka kemungkinan besar bagi polisi untuk menemukan jejak mereka, dan hal itu membuat Crook sangat murka. Mary berusaha menjelaskan bahwa ia dan temannya tidak ada kaitannya dengan masalah mereka, dan dengan tegas meminta mereka untuk pergi. Namun Crook dan komplotannya tak mudah diyakinkan begitu saja. Mereka sadar bahwa melepaskan kedua gadis muda tersebut bisa menjadi resiko besar yang tak mereka inginkan. Situasi pun semakin mencekam. Peggy yang mulai panik mencoba melawan dan berusaha kabur dari ruangan, namun aksinya itu justru memperkeruh keadaan. Setelah itu Crook dan kawan-kawannya pergi dari motel tersebut menggunakan mobil milik Mary dan menjadikan Mary serta Peggy sebagai tawanan. Saat mereka melewati persimpangan jalan yang mengarah ke rumah keluarga Mary, Mary pun melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan nekat, ia mencoba melepaskan diri dan melompat keluar, tapi sayangnya aksi tersebut menciptakan keributan besar yang menyebabkan mobil oleng dan akhirnya terguling di sisi jalan. Akibat kecelakaan itu, Francis mengalami patah tulang hidung, sementara yang lainnya juga mengalami luka ringan dan memar. Begitu keluar dari mobil, Francis yang tak bisa menahan amarahnya langsung menendang dan memukul kedua remaja itu tanpa ampun. Melihat perlakuan brutal itu, Peggy dengan sisa tenaganya mencoba sekuat mungkin untuk melarikan diri. Awalnya Peggy sempat berhasil menghindari kejaran mereka dan bersembunyi di balik semak-semak. Ia menahan nafas sambil berharap mereka bisa melewatkan begitu saja. Namun sayangnya tidak lama kemudian keduanya akhirnya menemukannya dan langsung menyeretnya kembali dengan kasar ke tempat semula. Setelah itu mereka membaringkan Mary dan Peggy di tanah dalam kondisi tak berdaya, lalu memaksa Justin untuk melakukan tindakan pelecehan terhadap salah satu dari mereka. Namun Justin sama sekali tak berani melakukan hal tersebut meskipun ia berada di bawah tekanan ayah dan pamannya. Penolakan Justin membuat Crook dan Francis sangat marah. Mereka dengan kasar memaksa Justin untuk menuruti perintah, berusaha mengendalikan anak itu agar mengikuti jejak kekejaman mereka. Namun Justin tetap menolak meski ketakutan jelas tergambar di wajahnya. You're pathetic. Oh, no. Setelah menghabisi Peggy, Crook kemudian menyeret Mary dengan kasar. Lalu Mary diperkaos oleh Crook tanpa belas kasihan, sementara Justin hanya bisa berdiri kaku menyaksikan semua itu terjadi tanpa daya. Ia terlalu takut untuk bertindak, terlalu lemah untuk menghentikan ayahnya sendiri. Di tengah aksinya, Crook sempat menarik kalung yang dikenakan oleh Mary lalu melemparkannya ke tanah. Melihat hal itu, Justin dengan pelan mengambil kalung tersebut dan menyimpannya diam-diam. Meskipun dalam keadaan mengalami kesakitan hebat dan trauma mendalam, Mary tidak tinggal diam begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia meraih sebuah batu dan melemparkannya dengan kuat lalu berusaha kabur.
Mary berlari sekuat mungkin menuju arah danau yang berada tak jauh dari sana. Sesampainya di tepi danau, Mary langsung melompat ke dalam air dan berenang sejauh mungkin, berharap bisa lolos dari kejaran orang-orang yang ingin membunuhnya. Akhirnya salah satu peluru berhasil mengenai punggung Mary. Tembakan itu membuat Mary berhenti berenang dan mungkin dia tak akan selamat. Tidak terasa malam pun tiba dan hujan pun turun dengan lebat, membasahi seluruh kawasan hutan dan membuat suasana semakin mencekam. Dalam kondisi yang basah kuyup dan terlihat kelelahan, Crook dan komplotannya mencoba mencari perlindungan. Tanpa disangka, mereka menemukan sebuah rumah yang tak lain adalah tempat tinggal keluarga Collingwood, rumah utama yang menjadi persinggahan Emma dan John, orang tuanya Mary. Mereka mengetuk pintu dan berpura-pura menjadi korban kecelakaan yang tersesat di tengah hutan. Dengan wajah penuh kepanikan dan luka di hidung Francis yang terlihat nyata, mereka menciptakan skenario meyakinkan untuk mendapatkan simpati. John yang bekerja sebagai dokter dan tak menaruh rasa curiga sedikit pun langsung merasa iba. Tanpa pikir panjang, ia menyambut mereka dengan hangat dan membantu mengobati luka di hidung Francis. Namun sayangnya listrik tiba-tiba padam yang membuat suasana semakin mencekam. Hal ini mengharuskan John keluar, menghidupkan generator listrik yang berada tak jauh dari rumah mereka. Setelah itu, ia pun kembali ke rumah dan melanjutkan pengobatan terhadap luka Francis. Setelah suasana sedikit membaik dan hujan pun mulai reda, Justin berdiri dari sofa dan berjalan menuju arah dapur dengan alasan ingin mengembalikan gelas yang baru saja ia gunakan. Saat berada di dapur, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang membuatnya terpaku. Di pintu kulkas terpampang jelas wajah Mary. Justin terkejut bukan main. Ia tak menyangka bahwa rumah tempat mereka berlindung adalah rumah orang tua dari gadis yang telah mereka sakiti dan ditinggalkan di danau. Wajahnya memucat seketika, ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ia sadar, jika Crook tahu identitas sebenarnya dari pemilik rumah ini, semuanya bisa berubah menjadi jauh lebih buruk. Justin lalu kembali ke ruang tamu dengan perasaan gelisah. Ia menatap satu persatu orang di ruangan itu dan menyadari bahwa ketegangan bisa meledak kapan saja jika kebenaran terungkap. Sesaat kemudian Emma meminta mereka untuk mengikutinya menuju rumah tamu, tempat di mana Crook dan yang lainnya akan beristirahat malam itu. Namun saat mempersiapkan tempat istirahat, Emma merasa ada sesuatu yang tak beres dengan orang-orang ini. Ia segera kembali ke rumah utama dan mengatakannya pada John soal kecurigaannya. Sementara itu Mary yang terluka ternyata masih hidup. Dengan bersusah payah, ia merangkak kembali ke rumah orang tuanya. Saat itu mereka mendengar suara aneh seperti orang sedang mengetuk-ngetuk pintu. Penasaran, John dan Emma mengikuti suara itu dan alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan putri mereka tergeletak di lantai dalam kondisi menggenaskan. Tubuhnya penuh luka, berlumuran darah, dan ada bekas tembakan di punggungnya. Sebagai seorang dokter, John langsung bertindak cepat dan memberikan pertolongan pertama semampunya. Emma pun membantu dengan mencari perlengkapan medis yang tersedia. Saat kembali ke dapur untuk mengambil kain bersih dan perban, Emma dikejutkan dengan kalung milik Mary yang tergeletak di dekat gelas Justin. Seketika itu juga Emma menyadari bahwa orang-orang yang mereka bantu adalah pelaku dari kekerasan terhadap putrinya. Setelah bersusah payah, akhirnya John berhasil menyelamatkan putrinya tersebut, namun ia harus memberanikan diri untuk mengungkapkan kenyataan pahit, yaitu putri mereka telah diperkaos. Emma terpukul mendengar pengakuan itu, panik dan marah bercampur jadi satu. Saat itu juga, Emma pun memberitahu soal penemuan kalung tersebut dan mengatakan kalau mereka adalah pelakunya. Emma menyadari bahwa seharusnya ia curiga sejak awal, terutama ketika melihat Justin berdiri terlalu lama di depan kulkas, terpaku menatap foto Mary. John mencoba menenangkan Emma dan berkata bahwa saat ini yang terpenting adalah membawa Mary ke rumah sakit. Namun sayangnya, rumah sakit terdekat berjarak sekitar 6 mil dan kendaraan mereka telah hilang. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan kapal kecil yang mereka simpan di tepi danau. John segera keluar untuk mempersiapkan kapal, namun sayangnya kunci kapal tak berada di tempatnya yang mengharuskan mereka mencarinya di kegelapan malam tersebut.
Mereka berpisah dan mencari di tempat lain. Emma ke dapur dan John menuju gudang belakang rumah. Hey. Saat Emma mencari kunci kapal di dapur, tiba-tiba Francis muncul secara mengejutkan dengan alasan tak bisa tidur dan ingin meminta bir. Saat ia berjalan mendekati kulkas, tatapan Emma langsung tertuju pada foto Mary yang menempel di pintu kulkas. Emma yang menyadari situasi ini berusaha tetap tenang dan mengalihkan perhatian Francis dengan bersikap ramah, seolah menggoda dan mencoba membuat suasana terasa santai. Ia menawarkan diri untuk mengambilkan bir untuk Francis. Sambil berbalik ke arah kulkas, Emma dengan cepat melepas dan menyembunyikan foto Mary. Lalu mengambil satu botol bir dan menuangkannya ke dalam gelas untuk Francis. Namun rupanya Francis tak berhenti sampai di situ. Ia kemudian meminta izin untuk menggunakan bak mandi milik Emma. Tidak ingin menimbulkan kecurigaan, Emma dengan tenang menyetujui permintaannya. Saat Francis melangkah ke arah ruang tamu menuju kamar mandi, ia dibuat terkejut dengan keberadaan Mary yang telah diselamatkan dan kini terbaring di sofa. Son of a bitch. Namun sebelum ia bereaksi lebih jauh, Emma menyerangnya dari belakang. Sayangnya serangan Emma tak cukup kuat dan Francis langsung berbalik menyerangnya dengan brutal. Dalam keadaan terdesak, Emma berhasil mengambil pisau dan menusuk perut Francis. Pada saat genting itu, John muncul dan langsung membantu istrinya. Bersama-sama mereka menyerang Francis dengan segala cara. You fucking bitch. Tidak berhenti sampai di situ saja, John dan Emma kemudian pergi ke rumah tamu untuk menghabisi sisa dari para pelaku. Saat mereka berdiri di depan kamar, terlihat Justin sedang memegang pistol, seolah memberikan isyarat agar keduanya mengambil senjata itu dan mengakhiri semuanya. Tanpa banyak basa-basi, John mendekat perlahan dan mengambil pistol tersebut, tapi sayangnya aksinya itu diketahui oleh Sadie. Crook berhasil melarikan diri dari jendela, sementara Sadie yang terluka harus berhadapan dengan John dan Emma. Saat mereka mencoba menghabisi Sadie, Justin berusaha membantu, namun malangnya Sadie berhasil menusuknya lebih dulu. Sementara itu, Crook berlari ke rumah utama sambil berteriak menuntut penjelasan siapa sebenarnya keluarga ini. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia dikejutkan oleh kondisi Francis yang telah tewas secara mengganaskan. Menyadari hanya Crook yang tersisa, John segera kembali ke rumah utama, sementara Emma pergi ke danau untuk menemani Mary karena sebelumnya menaruh Mary di sana. Di rumah utama, John mengendap-endap mencari Crook. Ia melihat dompetnya tergeletak di atas meja dan memperlihatkan foto keluarga mereka, yang membuat John menyadari kalau Crook sudah tahu siapa sebenarnya keluarga yang telah mereka datangi. Di saat yang sama, John mendengar suara dari lantai atas dan segera naik untuk mengejar. Dari atas, Crook melihat keberadaan Emma yang mencoba kabur dengan kapal. John yang menyadari Crook mengetahui keberadaan istri dan putrinya panik dan segera membuka pintu untuk menghentikan Crook. Beruntungnya secara tiba-tiba Justin muncul dari belakang dan menodongkan senjata ke arah ayahnya. Sayangnya Justin tak cukup berani untuk menarik pelatuknya hingga Crook berbalik dan menyerangnya dengan brutal. Ia dengan teganya menusuk putranya tersebut, namun di saat genting itu Emma datang dan langsung menyerang Crook dari belakang. Bersama John, mereka akhirnya menyerang Crook secara bergantian dan berhasil mengalahkan pria tersebut serta memastikan ia tak bisa bangkit lagi. What are you doing?
Setelah memastikan semuanya tak bernyawa, mereka membawa Justin ke kapal. Setelah itu mereka meninggalkan tempat mengerikan itu. Meskipun dalam keadaan terluka, Justin, Mary beserta kedua orang tuanya berhasil selamat dari kejadian tersebut. Dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita film bertemakan balas dendam kali ini. Kalau ada rekomendasi film bagus silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan setujukah kamu dengan tindakan Emma dan John? Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.